はい、こんにちは。Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojang Story. Dan kali ini Ojang Story menginformasiin ataupun yang ingin kalian gimana cara bikin paspor biar lebih nyaman, aman, dan juga cepat pastinya. Cerita Ojang ini adalah terkait dengan pembuatan paspor yang Ojang lakukan secara online. Jadi Ojang menggunakan yang namanya M-Paspor. Nah, silahkan kalian download dulu di App Store ataupun di Play Store seperti itu. Nah, ketika di download untuk M-Paspornya, pastikan kalian mengisi data diri di situ. Jadi istilahnya itu bikin akun terlebih dahulu. Nah, ketika udah bikin akun tersebut, nanti kalian akan diminta mengajukan beberapa data. Istilahnya kalian mau mengajukan paspor untuk siapa. Nah, waktu itu Ojang mengajukan untuk diri sendiri. Jadi ngisi data diri, misal kayak nama, tanggal lahir, terus juga ya macam-macam hal ya seperti itu. Terus juga kita diminta untuk memasukkan misalnya data KTP kita, kakak kita, ya. Jadi pastikan menurut Ojang ada 3 kali. Yang pertama adalah KTP diri, ya, di foto karena nanti kan dimasukkan ke M-Paspor itu. Terus yang kedua adalah foto dari kakak kalian, ya, kakak maksudnya kakak kartu keluarga. Dan yang ketiga adalah satu data tambahan. Ojang mungkin menyarankan yang ketiga, Ojang menyarankan adalah akta kelahiran seperti itu. Nah, misalnya buat kalian yang sudah menikah dan lain-lain, Ojang sarankan ya bisa pakai yang kartu menikah seperti itu. Kartu menikah atau apa namanya ya? Pokoknya kartu tanda menikah seperti itu. Nah, itu bisa difoto juga ya, terus dilampirkan ya. Jadi ketika kalian udah daftar di M-Paspor, nah ketika udah selesai, nanti kalian akan diminta untuk bikin paspor apa. Nah, pastikan ketika memilih untuk paspor apa ini, pastikan kalian maunya yang mana. Ada yang paspor yang elektronik, ada juga paspor yang biasa. Untuk paspor elektronik 650.000, sedangkan kalau untuk yang paspor biasa adalah 350.000. Nah, keuntungan apa yang Ojang baca adalah kalau misalnya untuk yang paspor yang elektronik itu ada beberapa daerah yang membebaskan visanya, sedangkan kalau yang paspor yang biasa pastinya mungkin bayar kali ya, seperti itu. Terus juga untuk yang paspor elektronik ketika kita di bandara, katanya ada beberapa pemeriksaan yang jauh lebih cepat pemeriksaannya dengan menggunakan yang paspor elektronik dibandingkan dengan yang paspor biasa seperti itu. Karena mungkin dengan paspor elektronik data-data kita berupa ini sidik jari dan lain-lain semuanya ada di situ. Nah, nanti ketika udah milih, kalian akan diminta untuk membuat paspornya itu di mana. Nah, pastikan ketika memilih membuat paspor di mana, ini kalian aktifkan juga untuk GPS-nya. Nah, kalau udah dapat, kalian akan dikirimkan ke imigrasi terdekat kalian. Misalnya Ojang di daerah Jabodetabek, maka pastinya akan di daerah Jabodetabek. Tapi ingat ya, ingat. Ini tipsnya adalah tidak selalu berhasil. Dalam artinya tidak selalu berhasil adalah seperti ini. Jadi Ojang ini posisinya ada di area Bekasi. Nah, ketika mau bikin, Ojang terkadang dilemparnya adalah ke Cengkareng, Bandara Cengkareng. Yang mana kalau Cengkareng itu dari Ojang tuh sangat-sangat jauh sekali. Jadi kurang lebih sekitar berapa tuh? Mau 80 km mungkin ya kalau mau ke sana ya, dan itu butuh waktu dan uang juga. Akhirnya Ojang nggak jadi. Jadi setiap malam Ojang selalu cek dapatnya di mana. Ada juga dapatnya di Bandung. Terus yang paling terdekat lagi di Bandar Lampung. Itu jauh banget kalau menurut Ojang ya. Itu butuh waktu beberapa jam kalau untuk ke sana. Jadi Ojang terus-terusan setiap malam ngecek lagi setiap malam, sampai Ojang juga coba-coba juga ya. Jadi kesempatan kalian ketika untuk mendapatkan kartu ataupun paspor yang elektronik itu menurut Ojang agak susah sih dari pengalaman Ojang. Karena beberapa kali Ojang kalau misalnya buka yang paspor yang biasa gitu, saya bikin paspor biasa terus di klik GPS-nya, itu pasti akan dilempar ke daerah imigrasi terdekat. Dan menurut Ojang itu bagus gitu ya. Cuma karena Ojang pengennya adalah yang elektronik, jadi Ojang selalu tunggu. Setiap malam dicek lagi. Mungkin Ojang udah lebih dari berapa ya? Mau 1 bulan gitu ya kayaknya. 1 bulan atau lebih gitu. Jadi hampir tiap malam Ojang tuh dicek terus-terusan slotnya. Dan akhirnya alhamdulillah dapat. Itu Ojang dapat slotnya tuh di daerah Jakarta Pusat, daerah Kemayoran di situ. Dan alhamdulillah nyaman banget. Nah, ketika udah dapat tempat imigrasinya, kapan Ojang akan datang. Nah, Ojang waktu itu memilih sekitar seminggu setelah daftar ya, kurang lebih seminggu setelah daftar Ojang ke sana. Dan apa aja yang harus dibawa? Yang pertama adalah fotokopi KTP dan juga yang aslinya. Fotokopi
kakak dan juga aslinya. Yang ketiga adalah fotokopi tanda bukti, entah itu menikah, baptis, atau juga ya ijazah kalian. Ya, ingat asli dan juga kopiannya juga. Nah, untuk dari data-data seperti ini pastikan minasang untuk dibikin ataupun ya kalau Ujang sih nyimpennya tuh istilahnya di 2 map gitu. Yang map pertama khusus fotokopian, yang kedua adalah khusus yang aslinya seperti itu. Nah, sebelum ke sana, minasang itu kan diminta untuk bayar ya di M-Paspor. Ingat, untuk bayaran M-Paspor tadi itu kalau nggak salah, kita udah mengajukan itu 2 jam, dikasih waktu 2 jam untuk membayar. Kalau kita misalnya tidak membayar, maka akan otomatis gagal. Nah, ketika kita udah bayar, nanti itu di aplikasi akan ada tulisannya, misalnya sudah terbayar. Nah, setelah itu kalian download, setelah download, kalian print data itu. Oke, datanya ada 1 lembar kayak gitu, yang intinya adalah surat telah membayar paspor seperti itu. Nanti ada tulisannya data kita dan juga bikin paspor apa seperti itu. Nah, untuk data ini silahkan minasang di ya bawa aslinya ya, yang aslinya pasti dibawa. Nah, langsung datang ke imigrasi yang dimaksud oleh aplikasi. Ingat ya, di imigrasi yang kita mau. Ya, dalam artian yang di tadi ya, di map tadi, di aplikasi. Nah, kita datang ke situ. Ketika datang, ini adalah syarat lainnya. Jadi ketika kalian datang ke sana harus hati-hati, jangan sampai. Nah, kalau sudah selesai semua, silakan minasang datang ke imigrasi terdekat dan menyerahkan data-data tadi untuk melakukan cek lainnya. Nah, ketika sudah selesai data-data tadi disiapkan, kalian datang ke imigrasi terdekat. Setelah itu datang ke tempat yang dituju. Nah, Ojichang itu karena schedule-nya adalah jam 8 pagi, maka Ojichang datang di situ kurang dari jam 8. Nah, pas Ojichang di sana itu sekitar 7.45 kalau nggak salah ya. 7.45 itu ternyata orang-orang udah pada berbaris ya. Wah, udah panjang. Ojang salah prediksi. Ojang pikir mungkin jam 8 aja gitu ya. Ternyata enggak, mulai 7.45 itu orang-orang udah pada berbaris. Akhirnya Ojang dapat barisan, kalau nggak salah tuh dapat nomor antrian 25 ya. Dan 25 Ojang masuk ke sana ke dalam. Nah, pas di dalam itu nanti akan petugas yang akan memberikan map. Nah, map tadi silahkan kalian isi dengan data-data fotokopian. Terus tambahkan juga paspor yang lama bagi kalian yang memang untuk memperpanjang. Atau kalau Ojang ini sebelumnya udah bikin paspor lama tapi dengan paspor yang biasa, nah sekarang mau diganti dengan yang paspor elektronik. Makanya Ojang masukkan juga di data tersebut. Nanti ketika udah selesai akan dicek oleh petugasnya. Nah, ketika udah selesai nanti petugas akan memberikan kartu antrian ataupun kartis antrian. Nah, kita udah selesai seperti itu, nanti Ojang akan naik ke lantai 2 ataupun tergantung daerahnya kali ya, tergantung tempatnya. Ojang dialihkan ke beberapa tempat. Nah, nanti tinggal nunggu saja, nanti ada layar di situ nomor berapa. Nah, kalian datang. Ketika dipanggil nomor kita, kalian akan masuk ke salah satu ruangan dan menyerahkan data minasang ke mereka. Ya, datanya apa aja? Sebenarnya sih datanya mereka udah megang ya, data kita yang awal tadi. Cuma memang dari dari kita juga kan ada yang ngasih yang aslinya tuh. Mereka akan memastikan. Nah, setelah itu dia akan nanya-nanya terkait dengan kita. Misalnya terkait dengan ya data diri kita sesuai atau tidak. Ya, nanti kita akan diminta untuk cap semua tangan, simong ataupun sidik jari semuanya. Nah, nanti kalau udah selesai ya udah, nanti mereka akan ngasih data untuk kita bahwa nanti paspornya diambil di tanggal sekian atau sekian. Biasanya adalah 4 hari setelah interview tersebut. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum.